Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10-3 akan mempresentasikan tentang pemilihan ketua OSIS rancang algoritma perhitungan suara sederhana dari pemilu OSIS berbasis data diskrit. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Atika Aska dari absen 8. Nama saya Elvira Aulia Rahma, saya absen 12. Saya Faunzila dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Haikal Fajar Al-Banjari dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Pratama, absen 22. Perkenalkan, nama saya Tristan Ramadan, absen 36. Pertama adalah latar belakang. Dalam pemilihan OSIS, salah satu hal yang sangat penting adalah proses perhitungan suara. Namun, jika dilakukan secara manual, seringkali membutuhkan waktu yang lama dan rawan adanya kesalahan hitung. Maka dari itu, masalah ini penting untuk diselesaikan. Karena jika tidak, dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti hasil yang tidak sesuai, adanya kecurigaan dari peserta hingga berkurangnya kepercayaan siswa terhadap proses pemilihan. Tujuan solusi: 1. Membuat sistem pemilihan ketua OSIS yang efisien, cepat, dan akurat. 2. Meminimalisir kesalahan perhitungan suara. 3. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan siswa terhadap hasil pemilu OSIS. Sasaran pengguna, yaitu siswa sebagai pemilih agar bisa memberikan suara dengan mudah. Panitia OSIS agar cepat dan praktis dalam melakukan rekapitulasi suara, dan pihak sekolah termasuk guru pembina atau MPK sebagai pengawas agar proses lebih transparan. Manfaatnya yaitu menghemat waktu perhitungan suara, mengurangi kesalahan hitung manual, meningkatkan kejujuran dan keadilan dalam pemilu OSIS, dan memberikan pengalaman demokrasi yang lebih baik bagi siswa. Analisis masalah. 1. Apa yang ingin dicapai? Meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses perhitungan suara, mengurangi resiko kesalahan hitung dan kecurigaan dari peserta, menjamin transparansi dan kepercayaan siswa terhadap hasil pemilihan OSIS. 2. Sasaran pengguna atau pendapat. Sasaran pengguna yaitu panitia pemilihan OSIS, calon pengurus OSIS, serta seluruh siswa yang ikut memilih. 3. Pendapat. Sistem perhitungan yang lebih modern, misalnya berbasis digital atau otomatis, sangat diperlukan agar hasil pemilihan lebih akurat, cepat, dan dipercaya semua pihak. Yang pertama, mulai. Lalu yang kedua, tampilkan daftar kandidat ketua OSIS. Yang ketiga, siapkan kotak suara. Kosongkan perolehan suara masing-masing kandidat. Lalu yang keempat, setiap siswa diberi kesempatan untuk memilih satu kandidat. Yang kelima, catat suara sesuai pilihan siswa. Yang keenam, ulangi sampai semua siswa selesai memilih. Lalu yang ketujuh, hitung total suara masing-masing kandidat. Lalu yang kedelapan, tentukan kandidat dengan suara terbanyak sebagai ketua OSIS. Lalu yang kesembilan, tampilkan hasil pemilihan. Lalu yang ke-10, selesai. Yang pertama, proses dimulai. Lalu yang kedua, tampilkan daftar kandidat yang akan dipilih. Lalu yang ketiga, inisialisasi jumlah suara setiap kandidat dengan nilai 0. Lalu yang keempat, input jumlah pemilih yang berhak memberikan suara. Lalu yang kelima, selama masih ada pemilih, lakukan langkah berikut. Yang pertama, pemilih memasukkan pilihan kandidat. Lalu yang kedua, tambahkan satu suara pada kandidat sesuai pilihan pemilih. Lalu yang keenam, setelah semua pemilih selesai memilih, hitung jumlah suara yang diperoleh masing-masing kandidat. Lalu yang ketujuh, tentukan kandidat dengan jumlah suara terbanyak.
Lalu yang ke-8, tampilkan hasil akhir berupa ketua OSIS. Lalu yang ke-9, proses selesai. Selanjutnya yaitu implementasi. Yang pertama ada cuplikan kode, yang kedua ada alat eksekusi seperti laptop atau komputer. Yang keempat yaitu penjelasan logika dari kode. Yang pertama inisialisasi kandidat, yaitu ditentukan siapa calon ketua OSIS. Yang kedua yaitu struktur data, digunakan dictionary untuk menyimpan jumlah suara tiap kandidat. Yang ketiga yaitu input suara berupa data distrik. Selanjutnya yaitu perhitungan suara. Setiap suara yang masuk akan bertambah 1 suara untuk kandidat yang dipilih, lalu menentukan pemenang. Pemenang ditentukan dari suara terbanyak. Yang terakhir yaitu output, menampilkan suara terbanyak dan pemenang. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa kandidat 1 mendapatkan suara terbanyak. Apakah hasil perhitungan suara sudah sesuai dengan tujuan algoritma? Hasil perhitungan suara sudah sesuai dengan tujuan algoritma, yaitu menghitung suara secara adil, transparan, dan akurat sesuai data diskrit. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Pemilihan ketua OSIS adalah kegiatan penting di sekolah. Perhitungan manual rawan lambat dan salah, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan siswa. Karena itu, dibutuhkan sistem digital yang modern, cepat, akurat, dan transparan. Dan saya juga memiliki beberapa saran untuk pemilihan OSIS selanjutnya. Saran pertama, yakni digitalisasi proses. Gunakan aplikasi atau komputer untuk pencatatan dan perhitungan suara. Saran kedua, transparansi hasil. Tampilkan hasil secara terbuka di proyektor atau papan umum. Yang saran ketiga, keamanan siswa. Terapkan login dengan NIS agar tiap siswa hanya bisa memilih sekali. Yang keempat, pelatihan panitia. Latih panitia agar mampu mengoperasikan sistem digital. Saran terakhir, yakni evaluasi rutin. Lakukan evaluasi pasca pemilihan untuk perbaikan sistem berikutnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.